Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kembali kita bertemu dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran yang pertama di kuartal yang keempat ini dengan judul Pengantar Kitab Ulangan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita ini berisi tentang kebenaran firman Tuhan di masa kini yang menguatkan kita di zaman kita ini dari kitab Ulangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kitab Ulangan muncul dalam sebuah konteks. Ada banyak peristiwa sejarah yang telah terjadi sebelum kitab Ulangan ini. Kitab Ulangan bukan hanya tentang sejarah kitab ini sendiri, tetapi juga tentang dunia dan lingkungan sekitar yang menciptakan konteks dari kitab Ulangan ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kitab ini sangat kaya dengan kebenaran untuk zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, kitab Ulangan memanggil kita untuk mengasihi. Boleh kita baca dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan. Di dalam perjanjian baru, dalam kitab Yohanes dituliskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Ayat ini bukan menyatakan tentang Allah mengasihi, Allah menyatakan kasih, atau Allah adalah sebuah manifestasi dari sebuah kasih, tetapi Allah adalah kasih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih adalah inti identitas Allah itu sendiri. Sebenarnya sebagai manusia yang berdosa, kita tidak sanggup memahami sepenuhnya apa arti sesungguhnya dari Allah adalah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran mengenai Allah adalah kasih ini akan menolong kita mengerti dengan lebih baik ide tentang pemerintahan Allah, tentang kemahakuasaan Allah, dan itu semua mencerminkan kasih Allah. Saudaraku, dalam Ulangan 6 ayat 5, Allah mengasihi kita, dan kita harus juga mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi dan dikasihi harus kita lakukan dengan sukarela, bukan dengan terpaksa, karena Allah tidak pernah memaksakan kasih itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada waktu kejatuhan di zaman sampai kepada zaman air bah, Allah tetap mengasihi manusia walaupun manusia jatuh ke dalam dosa. Sesudah kejatuhan, segala sesuatu berubah dari yang buruk menjadi lebih buruk oleh karena dosa atau pelanggaran manusia. Bahkan sampai pada titik di mana Tuhan menyatakan tentang manusia itu. Tuhan katakan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam Kejadian 6 ayat 5. Saudaraku, sampai saat mana segala sesuatu menjadi sangat jahat yang menyebabkan Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah. Dalam arti Tuhan sebenarnya, Tuhan masih memberikan kepada manusia untuk kesempatan untuk memulai kembali. Dalam hal ini dianggap sebagai penciptaan yang kedua. Banyak manusia yang binasa oleh karena mereka tidak menuruti hukum-hukum Allah pada zaman air bah.
hanya sedikit yang selamat. Nuh, istri, anak, dan menantunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah air bah, kembali kepada peristiwa Menara Babel. Tapi di sini juga ternyata manusia masih tetap cenderung untuk menyangkal Allah. Itulah sebabnya, selain mengacaukan bahasa mereka, Allah menyerahkan ras yang sudah jatuh itu ke seluruh permukaan bumi ini. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya, dari Ur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil Abraham. Ini juga sama dengan panggilan Allah kepada umat-umat atau orang yang beriman, orang yang percaya kepadanya di zaman akhir ini. Dalam Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kusampaikan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberikan engkau serta membuat engkau masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku, ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku, janji Tuhan kepada Abraham, dan ini juga menjadi janji Tuhan bagi umatnya yang tetap setia kepadanya. Saudaraku, bagaimana dengan di zaman kita sekarang ini? Mereka yang hidup dari iman, mereka itu juga adalah anak-anak Abraham secara rohani. Galatia 3 ayat 7-9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu semua bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Satu janji yang luar biasa, janji yang indah bagi kita semua. Saudaraku, Tuhan memanggil keluar satu umat, umatnya dari Mesir, yaitu keturunan Abraham. Dalam diri umatnya, Tuhan ingin menyatakan, ya, dan ingin memelihara pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan akan Dia, Yahweh, dan rencana keselamatan, tapi juga untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang kebenaran ini ke seluruh dunia, sebagaimana kita pada zaman sekarang ini, agar kita menyampaikan pekabaran 3 malaikat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada zaman bangsa Israel, Tuhan memberikan 10 hukum. Perjanjian di Sinai. Saudaraku, kenapa Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Karena Tuhan telah menetapkan mereka sesuai dengan perjanjiannya. Tuhan mengasihi bangsanya. Dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan menyatakan bangsanya pada saat itu adalah harta kesayangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, harta kesayangan ini secara khusus, ya, kekhususannya bukan karena sesuatu yang kudus atau yang benar, yang tak terpisahkan di dalam diri mereka. Hal ini hanya karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka, karena kebenaran-kebenaran yang indah yang Dia curahkan kepada umatnya. Kebenaran-kebenaran harus mereka ikuti sebagai satu kerajaan imam. Pada akhirnya
mengakibatkan kebenaran tersebut, ya, menyampaikan kebenaran tersebut kepada dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, pada pagi hari ini satu pelajaran yang indah yang menguatkan iman kita. Allah memberikan beberapa ketentuan dalam perjanjian yang harus mereka lakukan. Dari salah satu dari kesepakatan itu adalah 10 perintah dalam Keluaran pasal 20. Dan kemudian perjanjian itu disahkan setelah memercikkan darah persembahan di altar, ya, yang baru dibangun. Pada saat itu Musa mengambil kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengarkan oleh bangsa itu. Dalam Keluaran 24 ayat 7, umat itu kembali menyatakan bahwa mereka akan menurut. Mereka mengasihi Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, umat itu berjanji menurut dengan sungguh-sungguh dengan kata-kata mereka setiap kali mengucapkannya dengan kesungguhan. Sayangnya saudaraku, sayangnya tindakan mereka bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Walaupun mereka adalah orang-orang yang terpilih, walaupun mereka telah masuk secara cuma-cuma dalam hubungan dengan perjanjian Tuhan, mereka tidak menegakkan kesepakatan bersama dengan Tuhan. Kesepakatan bersama untuk selalu setia kepada Tuhan. Saudaraku, namun secara terus-menerus anak-anak Israel gagal mempertahankan kesepakatan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita berjanji komitmen untuk mengasihi Tuhan, apakah kita tetap mempertahankan kesetiaan kita, janji kita? Ketidaksetiaan mereka membuat mereka menyembara di padang belantara selama 40 tahun. Ya, untuk saat ini, ya, saudara dikasihi Tuhan, sangat sering ketidaktaatan terjadi. Bukan hanya dari pemberontakan yang langsung, kalau dulu bangsa Israel berontak secara langsung, tetapi sebuah kegagalan untuk percaya apa yang Allah katakan kepada kita. Saudaraku, perintah agar Israel jangan memasuki tanah Kanaan selama 40 tahun lamanya merupakan kekecewaan yang amat menggetirkan bagi Musa, Harun, Kaleb dan Yosua. Tapi tanpa persungutan mereka menuruti keputusan Ilahi. Di dalam kehidupan kita sering kita bersungut-sungut. Sedikit ada masalah persoalan, kita bersungut-sungut. Mereka tidak bersungut-sungut. Walaupun harus 40 tahun mereka baru sampai ke tanah perjanjian itu. Saudaraku, inilah kesimpulan daripada sekolah sahabat kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga Tuhan selalu menolong, memberkati, menguatkan kita. Inilah pengantar dari kitab Ulangan ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu, janji yang indah Engkau berikan kepada kami. Engkau nyatakan kepada kami kebenaran masa kini dari kitab Ulangan. Berkati kami semua Tuhan yang menyaksikan pelajaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin.